Oke, good morning students. Jumpa kembali dengan Miss Dewi dalam pembelajaran bahasa Inggris untuk SMP. Kali ini Miss Dewi akan membahas materi K13 bahasa Inggris K13 untuk anak-anak kelas 8. Kita sampai kepada chapter 11 yaitu recount text ya. Oke. Kita akan membahas beberapa hal berkaitan dengan recount text. Apa itu recount text? Kita akan membahas definition, kemudian purpose atau tujuan, kemudian generic structure atau struktur teksnya, kemudian language feature atau unsur kebahasaannya, dan nanti akan diberikan contoh-contoh soal dan bacaan berkaitan dengan recount text ini. Oke, kita langsung saja ke materinya. Pertama kita ke definisi dulu. Definisi dari recount text ini adalah teks yang berisi tentang cerita yang biasanya merupakan pengalaman masa lalu dari penulis atau seseorang yang lain. Jadi, kalau kita ketemu dengan teks yang berisi tentang pengalaman masa lalu atau pengalaman yang sudah dialami oleh penulis atau mungkin orang lain, nah itu berarti teks itu namanya teks recount. Kemudian, kita berbicara tentang tujuannya atau purpose-nya. Biasanya dipakai untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalu ya atau peristiwa masa lalu ya. Kalau dalam bahasa Inggris nanti biasanya akan berbunyi to tell or to retell the past event or experience. Kemudian kita berbicara tentang yang lainnya lagi yaitu struktur teksnya. Karena kita berbicara tentang sebuah teks yang jadi bacaan, sebuah teks bacaan seperti itu, maka di dalamnya mesti akan ada struktur teksnya. Nah, di dalam recount nanti kita akan melihat bahwa di dalamnya ada satu orientasi. Jadi bagian yang pertama di awal itu berisi orientasi, berisi tentang siapa, apa, dan kapan kejadian itu terjadi. Jadi akan berisi tentang hal umum, menceritakan tentang siapa, apa, dan kapan peristiwa itu terjadi. Karena itu merupakan pengalaman, maka mungkin si penulis terlibat di dalam peristiwa itu. Jadi kemungkinan isinya siapanya penulis, apa yang dialami penulis, dan kapan itu kejadiannya. Terus kemudian yang kedua, bagian yang kedua setelah diberikan orientasi, maka akan ada rangkaian peristiwa yang diceritakan secara kronologis. Jadi dia akan mulai dengan hari ini saya mengalami ini, kemudian mengalami ini, kemudian mengalami ini ya, menjadi sebuah cerita yang runtut, yang kronologis kalau diceritakan. Terus kemudian bagian ketiga itu adalah reorientation. Jadi kalau di dalam recount ini cuma ada 3 bagian ini, ada orientation, ada events, kemudian ada reorientation. Reorientation itu merupakan bagian penutup atau kesimpulan dari cerita. Di bagian ini terkadang dicantumkan apa yang dirasakan oleh penulis atau pelaku yang mengalami peristiwa yang diceritakan tadi. Jadi bisa jadi merupakan sebuah opini atau menampilkan apa yang dirasakan. Nah, jadi misalkan dia piknik kemana, kemudian diceritakan pada bagian akhir kami lelah atau saya lelah mengalami piknik ini, melakukan perjalanan ini, tapi saya senang. Nah, misalnya seperti itu. Jadi ada bagian penutup seperti ini. Nah, jadi sudah bisa tahu ya gambarannya seperti apa. Selama di SMP ini biasanya kita selama sampai di kelas 2 kita cuma mengenal dulu teks deskriptif, menjelaskan tentang seseorang atau satu tempat atau seekor binatang. Nah, ini adalah teks kedua yang kita pelajari di SMP ini. Jadi teks recount ini biasanya kalau kita membacanya kita akan melihat oh itu isinya pengalaman, sesuatu yang dialami, maka itu adalah bentuk teks recount. Oke, kita langsung aja ke bagian keempat berarti ya. Keempat, kita berbicara tentang language features atau ciri kebahasaan. Maksudnya adalah bahwa di dalam teks recount itu apa-apa saja sih yang menjadi cirinya yang membuat kita bisa tahu bahwa itu adalah teks recount. Ya, selain tadi isi ceritanya, kita juga akan melihat unsur bahasa apa yang dipakai di dalam teks recount. Ya, kalau di dalam teks recount kita akan melihat karena dia menceritakan pengalaman masa lalu, kalau dalam bahasa Inggris dia akan memakai simple past tense. Jadi
tenses yang dipakai di sini adalah simple past. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita belajar tentang simple past, maka kalau itu dipakai tenses simple past ini, maka akan kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk kedua atau kata kerja yang teratur, yaitu verb ed atau verb d. Ya. Kemudian kalau dia pakai to be, tidak ada kata kerja, maka to be yang dipakai adalah to be, was atau were. Ya, tergantung dari subjek apa yang dipakai ya. Oke, jadi ini cirinya, dia menggunakan simple past, terus kemudian memakai kata kerja verb 2 atau verb ed, dan to be-nya adalah to be was atau to be were. Oke, kemudian yang kedua, dia menggunakan action verb, jadi maksudnya adalah kata-kata kerja atau tindakan-tindakan yang di dalamnya itu ditandai dengan kata-kata kerja yang mewujudkan tindakan itu, misalkan menghabiskan waktu, membeli, membawa, ya, kemudian mengambil, tidur, pergi, ya, dan sebagainya. Jadi menggunakan kata-kata kerja ya, action, ya. Kemudian yang ketiga, dia menggunakan adverb atau kata keterangan, ya, atau adverbial phrase untuk menjelaskan waktu, tempat, dan cara. Misalkan last month I went to my grandmother house, misalnya seperti itu. Jadi nanti akan ada keterangan waktu seperti ini. Kemudian keterangan cara, misalkan I woke up early, misalnya seperti itu, atau I woke up late, ya. Terus kemudian keterangan tempat, misalnya in my house, kemudian at the beach, misalnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya, karena tadi saya mengungkapkan bahwa itu adalah mengungkapkan satu peristiwa secara kronologis, maka biasanya dia akan pakai conjunction atau kata hubung dan temporal connectives, ya, atau kata atau frase yang menyatakan waktu. Biasanya kata atau keterangan waktu ini menyatakan ini biasanya dipakai untuk mengurutkan kejadian. Jadi akan ada first, last, finally, this morning, after a while, misalnya seperti itu. Jadi akan ada kata-kata hubung seperti ini atau temporal connective seperti ini untuk menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lain, sehingga akhirnya cerita itu bisa diceritakan atau dipahami secara kronologis, ya. Oke, kemudian saya akan memberikan contoh teks, ya, contoh teksnya, ya, seperti ini. My birthday on Sunday, jadi itu cerita tentang apa yang dialami oleh penulis di hari Minggu. Okay. I had a terrible day yesterday. Kemudian, first I woke up an hour late because my alarm clock didn't go off. Then I was in such a hurry that I burned my hand when I was making breakfast. After breakfast, I got dressed so quickly that I forgot to wear socks. Jadi itu harinya sepanjang hari itu dari awal sudah amburadul begitu, ya. Dia membuat banyak kesalahan sehingga akhirnya alarmnya nggak hidup, kemudian dia tergesa-gesa waktu buat sarapan, tangannya kena panas atau terbakar, kemudian setelah itu tergesa-gesa pakai baju, akhirnya lupa pakai kaos kaki, misalnya seperti itu. Next, I ran out of the house trying to get the 9:30 bus, but of course I missed it. Jadi ini ngejar bis tapi ketinggalan. Kemudian I want to take a taxi but I didn't have enough money. Jadi mau pakai taksi tapi nggak punya uang, ya. Kemudian finally I walked the 3 miles to my school, only discover that it was Sunday. Jadi ternyata itu akhir-akhirnya setelah dia kemudian memutuskan jalan aja sampai ke sekolah, dia sudah jalan sekitar 1,5 kilo, ternyata itu baru sadar kalau sampai sana, oh itu hari Minggu, gitu, ya. Terus kemudian yang terakhir, I hope I never have a day as the one ahead. Ya, jadi maksudnya saya berharap saya nggak akan pernah punya hari yang seperti ini lagi, ya. Oke, jadi hari yang seperti kemarin saya miliki itu, ya. Jadi itu berarti dia menyatakan bahwa harinya itu sungguh buruk, ya. Oke, kalau kita meneliti contoh seperti inilah, ya, itu adalah text recount, dan ini dipakai, ya, kalau ditanya tujuannya
apa yang tujuan penulis menulis ini, ya dia to tell or to retell the bad day, ya, atau the bad day he had, ya, seperti itu misalkan. Jadi menceritakan pengalaman buruk atau hari yang buruk yang dimiliki oleh penulis, misalnya seperti itu. Oke, kemudian kalau kita meneliti unsur-unsur ya atau struktur teksnya, kita akan melihat bahwa yang pertama ini ya, ini dia cerita tentang yang pertama, I had a terrible day yesterday. Jadi satu, pelakunya adalah I, kemudian waktunya adalah kemarin, ya, dimananya kemungkinan kalau dengan ini kita baca berarti dia di rumah, ya, di rumah. Terus kemudian disambung dia mau mengejar di situ, ya, sampai sekolah gitu. Jadi ada beberapa tempat, makanya disebutkan dengan jelas di awal. Nah, inilah yang dinamakan orientation, ya. Kalau kita lihat ini orientasinya. Oke, kemudian bagian kedua adalah mulai dari first I woke up ini sampai ke finally I walk the 3 miles to my school only to discover that it was Sunday, ya. Jadi itu bagian keduanya. Yang bagian kedua tadi adalah ya events, betul ya. Jadi peristiwanya yang diceritakan pertama ini, kemudian lanjutnya ini, akhirnya ini, yaitu berarti dia menceritakan secara kronologis apa yang dialaminya pada hari kemarin itu. Kemudian yang terakhir ini, I hope I never have a day as the one I had yesterday, itu adalah reorientation. Jadi dia menceritakan isi hatinya, maksudnya perasaannya pada hari itu. Jadi dia berharap nggak punya hari yang buruk seperti itu lagi. Berarti bagian ini adalah reorientation. Jadi kalau kita lihat ya bentuk dari teksnya, kemudian kita bisa melihat bagian-bagiannya, kita akan paham, oh maksudnya recount itu seperti itu, ya. Oke. Kemudian saya akan memberikan contoh kira-kira pertanyaan apa saja yang kita temui kalau kita sedang membahas tentang recount, gitu ya. Oke, misalkan tadi ya berkaitan dengan tujuan fungsional bacaan atau teksnya. Oke, kalau ditanyakan what is the writer intention in writing the text, ya, kalau kita lihat ini, maka tujuannya adalah ya tadi menceritakan pengalaman buruk dari penulis pada hari Minggu. Jadi kalau kita lihat dari A to tell how to get the bus, bukan yang itu, ya ada tapi bukan itu tujuannya. To tell the writer back's experience on Sunday. Nah, ini mewakili apa yang tujuan dari penulis waktu dia menceritakan atau menuliskan tentang recount text tadi. Yang kedua, misalkan pertanyaan tersurat jawabannya bisa dilihat dari bacaan biasanya. Ya, kalau kita lihat sungguh-sungguh, oke. Why didn't the writer get any taxi? Ya, kenapa kok tidak dia tidak kalau ketinggalan bis ngapain kok nggak manggil taksi gitu ya. Tadi dikatakan because I didn't have enough money, seperti itu ya. Jadi dia nggak punya cukup uang, tadi diceritakan begitu, karena ketinggalan bis tapi mau cari taksi tapi nggak punya uang. Nah, berarti jawabannya yang ini ya, he didn't have enough money, ya. Oke. Kemudian itu tadi di bacaan ada. Kemudian pertanyaan tersirat biasanya disimpulkan dari bacaan yang ada, ya. What did the writer feel at the end of the story? Tadi dikatakan di bagian akhir, saya berharap tidak punya hari yang seburuk inilah, seperti ini lagi, ya. Saya berharap tidak punya hari yang buruk seperti yang saya alami kemarin. Berarti dia mungkin jengkel dengan itu, ya. Jadi kalau kita lihat dari A itu he felt happy, bukan juga ya, relax juga enggak karena dia lari-lari. Ini ya namanya irritated realizing that it was Sunday. Jadi mungkin waktu sadar bahwa ya ampun Minggu, mungkin dia sangat jengkel sekali karena sudah berkorban sedemikian rupa, ternyata itu hari Minggu, ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Kemudian pertanyaan lain adalah reference, ya. Mungkin reference ini baru untuk anak-anak kelas 8 ya, tetapi mungkin kelas 7 sebenarnya dulu sudah pernah. Maksudnya reference apa? Reference itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya modelnya seperti ini. Jadi ada kata pronouns yang ditanyakan. Nah, ini menunjuk kepada apa, ya. Next, I ran out the house trying to get the
9:30 bus, but of course I miss it. Ya, it itu ditanyakan. Jadi what does it refer to? Ya, satu the writer, kedua the bus, ketiga the taxi, atau the money. Tadi kelihatannya yang maksudnya adalah saya ketinggalannya, ya berarti ketinggalan bis ya, karena dia sedang mengejar bis. Biasanya reference ini bisa dicari dengan melihat kata yang muncul sebelumnya. Jadi kalau it itu kan tunggal satu benda saja. Nah, kita mencari dari depannya, kata-kata di depannya, ada kata bendanya satu the house, kemudian satunya lagi bus. Ya, I miss it itu maksudnya saya ketinggalan itu. Ya, maksud ketinggalan rumah. Ya, ini ya ketinggalan bis namanya. Ya, rumah juga nggak ada ya. Nah, berarti it ini menunjuk kepada bisnya itu tadi. Oke, kemudian pertanyaan terakhar yang maksudnya saya kasih contoh yang terakhir. Pertanyaan arti kata atau sinonim atau antonim biasanya berwujud juga dikasih cetak tebal, kemudian di garis bawah mungkin biasanya itu ditanyakan maksudnya discover di sini itu apa gitu ya. Jadi finally I walked 3 miles to my school only to discover that it was Sunday. Ya, what is the word discover? Similar itu sama, mirip. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, maka kita akan lihat bahwa ini maksudnya adalah discover itu mirip dengan apa ya. Kita lihat ya, discover itu mendapati, menemukan ya. Oke, tampaknya yang paling cocok adalah yang B, jadi found, untuk menemukan atau mendapati bahwa itu adalah hari Minggu. Jadi model pertanyaan reference dan kemudian pertanyaan ini arti kata ini biasanya bermodel sama, dua-duanya di garis bawah, cuman modelnya kalau discover ini karena kata yang aneh, yang panjang yang kita tidak tahu. Kalau it kan kita bisa tahu ya. Biasanya ini ditanyakan menunjuk pada apa, sedangkan kalau discover itu diminta untuk mencari artinya. Oke, demikian pembahasan tentang recount text beserta dengan contoh-contoh soalnya. Saya berharap ini bisa menolong kalian untuk bisa mempelajari sendiri di rumah, supaya kalian tahu bahwa yang saya sedang baca ini adalah recount text ya. Oke, mungkin begitu saja. Saya berharap ini menolong. Thank you very much for your attention. See you in the next video.